حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Di desa Brani Kulon, Rakasan, Probolinggo, Jawa Timur, pernah hidup seorang Habib yang berumur panjang. Dialah Habib Husain bin Hadi bin Salim Al-Habib yang wafat dalam usia 124 tahun. Kunci berumur panjang beliau, Habib Husain, adalah beliau secara istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid. Selain itu, hidupnya senantiasa penuh husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesama manusia. Pernah suatu ketika ia ditanya, "Ya Habib, kenapa Anda tidak punya penyakit?" Kemudian Habib Husain sambil tersenyum menjawab, "Di hati saya tidak ada sedikit pun rasa iri hati dan dengki terhadap orang lain." Subhanallah, inilah akhlak para habib kita yang sungguh sangat luhur. Habib Husain lahir di Hadramaut, Yaman. Hingga usia 86 tahun, Habib Husain masih tinggal di Hadramaut. Bagi orang sekarang, 86 tahun itu sudah memasuki usia senja, saat ketika orang sudah mulai kehilangan kekuatan dan gairahnya. Namun Habib Husain tergolong masih muda. Saat itu kekuatannya tak jauh berbeda dengan pemuda pada umumnya. Itulah salah satu kelebihan Habib Husain. Pada usia tersebut, atau tepatnya 1929 Masehi, ia masih senang mengembara ke berbagai negeri, termasuk ke Gujarat, dengan menggunakan kapal laut bersama saudagar-saudagar Arab yang berdagang. Bersama saudagar-saudagar Arab itu, beliau melanglang buana ke berbagai negeri. Sejak itulah Habib Husain meninggalkan Yaman dan tidak pernah kembali lagi ke sana. Sekitar 2 tahun Habib Husain tinggal di Gujarat, India. Selama di Gujarat, ia berguru kepada ulama setempat dan berdagang. Setelah itu ia kembali mengembara, dan kali itu ke Indonesia dengan menggunakan kapal saudagar yang menuju Batavia. Tak lama ia mengembara lagi ke berbagai daerah dan akhirnya sampai ke Pekalongan. Di kota ini Habib Husain kemudian berguru kepada seorang wali besar, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas, hingga beberapa tahun lamanya. Kepada aulia yang sangat terkenal di kota Pekalongan itu, Habib Husain selain berguru ilmu lahir, juga mendalami ilmu batin. Sebagai tanda bahwa Habib Husain telah mencapai makom kewalian, ia kemudian dihadiahi sebuah sorban dan kopiah putih dari Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas. Atas pesan beliau, Habib Husain kemudian mengasah ilmu kepada Habib Muhammad bin Muhammad Al-Muzar, yang tak lain adalah guru Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas. Selama menjadi murid Habib Muhammad, Habib Husain senantiasa mendapat perintah untuk berdakwah ke berbagai daerah. Salah satunya menyebarkan dakwah ke Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ia masuk ke desa yang terpencil itu sekitar tahun 1939. Saat itu kondisi desa Brani masih berupa hutan belantara dan menjadi sarang penyamun. Tampaknya Habib Husain memang sengaja ditugasi untuk menyadarkan para penyamun untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tinggal di Brani Kulon, ia langsung menyebarkan dakwah, dan dakwahnya itu diterima secara luas ke seluruh pelosok Kabupaten Probolinggo.
Namun sebelumnya Habib Hussein harus membabat hutan terlebih dahulu, bahkan hidup menumpang pada salah satu penduduk setempat hingga ia berhasil mendirikan sebuah pesantren kecil yang di kemudian hari dikenal sebagai Pondok Pesantren Ahlu Sunnah wal Jamaah Brani Kulon. Dan di desa itu pula dalam usia sekitar 90 tahun ia mengakhiri masa lajangnya. Ini adalah karomah beliau bertemu Nabi Allah Khidir alaihissalam dalam sebuah perjalanan bersama para habib dari berziarah ke makam Habib Hussein bin Abdullah Alaidrus Keramat Luar Batang, Jakarta Utara. Habib Hussein di dalam kereta api pernah dipaksa untuk menyerahkan tempat duduknya oleh seorang pemuda kumal dan dekil yang memakai kaos oblong. Habib Hussein kemudian berdiri. Setelah berdialog beberapa saat dan Habib Hussein memberi bekal uang yang tersisa kepada pemuda tersebut, tiba-tiba pemuda asing itu menghilang begitu saja. Ketika teman-teman Habib Hussein mendapatinya sendirian dan menanyakan keberadaan pemuda asing tadi, Habib Hussein berkata, dia itu sebenarnya adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Amalia Habib Hussein tentu saja tidak hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hablum minallah, ia juga menjalin hubungan yang sangat erat dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering Habib Hussein berjalan-jalan ke pasar dan melihat pedagang yang barang dagangannya tidak habis terjual, tidak laku, atau malah tidak terjual sama sekali. Ia tak segan-segan memborong barang dagangan tersebut agar si pedagang tidak menderita kerugian. Dengan keseimbangan amaliyah itu, dakwahnya diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Tak hanya itu, dalam soal keilmuan, para santri Pondok Pesantren Ahli Sunnah wal Jamaah Brani Kulon sangat percaya makom kewalian Habib Hussein hampir mendekati makom Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ihwal ia mendapat makom kewalian setinggi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdad. Diketahui ketika Habib Ahmad bin Soleh Al-Haddad Situbondo, salah seorang sahabatnya, bermunajat kepada Allah agar bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Baghdad. Kemudian ia bermimpi, dan dalam mimpinya ia bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bersorban putih. Ketika didekati, ternyata wajah itu adalah wajah Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Pada awalnya Habib Ahmad bin Soleh Al-Haddad tidak yakin wajah yang terlihat dalam mimpinya itu adalah wajah Habib Hussein. Ia kemudian bermunajat lagi, dan sampai 3 kali dalam mimpinya wajahnya selalu sama, yakni wajah Habib Hussein bin Hadi bin Salim Al-Hamid. Akhirnya Habib Ahmad menemui Habib Hussein di Brani dan meminta ijazah sekaligus meminta dijadikan murid. Habib Hussein kerap dikunjungi para habib pada zamannya seperti Habib Soleh Tangguh. Habib Hussein juga mempunyai kedekatan khusus dengan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih serta habib-habib lainnya. Habib Abdullah pernah akan tidak datang di acara haul Habib Hussein karena sakit. Saat tertidur ia bermimpi didatangi Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abu Bakar bin Salim, keduanya almarhum Walidiyaman. Datanglah ke haul Habib Hussein di Brani karena kami berdua juga hadir. Selepas terbangun dari mimpinya, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih langsung menuju Brani untuk menghadiri acara haul. Anehnya, penyakitnya sembuh. Sejak saat itulah Habib Abdullah jarang terkena penyakit dan selalu menghadiri haul Habib Hussein di Brani sampai akhir hayatnya. Habib Hussein
wafat pada hari Jumat Legi 11 Safar 1406 Hijriah bertepatan dengan 25 Januari 1986. Jenazahnya dimakamkan di sebelah utara Masjid Al-Mubarak, Komplek Pondok Pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Probolinggo, Jawa Timur. Demikianlah setitik kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.